Dari mana asal manusia? Mengapa kita hidup di bumi? Dan siapa manusia pertama yang pernah diciptakan Allah? Semua jawaban itu bermula dari kisah seorang nabi yang menjadi ayah bagi seluruh umat manusia. Seorang manusia yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, diajarkan ilmu yang tidak diketahui para malaikat, hidup di surga, lalu diturunkan ke bumi sebagai awal perjalanan manusia. Dialah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus nabi pertama dalam sejarah. Bagaimana kisah penciptaannya bagi kehidupan kita hingga hari ini? Mari kita telusuri perjalanan Nabi Adam alaihissalam dari awal penciptaannya hingga akhir hayatnya. Kisah ini bermula jauh sebelum adanya gunung-gunung yang kita lihat, sebelum lahirnya peradaban manusia, dan sebelum ada satupun manusia yang menginjak kaki di bumi. Pada saat itu, Allah menyampaikan sebuah keputusan agung kepada malaikat. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan dari sinilah sejarah manusia dimulai. Jauh sebelum ada kerajaan, sebelum ada kota, bahkan sebelum ada manusia yang berjalan di bumi, Allah telah merencanakan sebuah makhluk yang kelak menjadi khalifah di dunia. Namun, ketika rencana itu disampaikan kepada malaikat, mereka bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Lalu Allah menjawab dengan sebuah kalimat yang sangat dalam. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Siapakah makhluk yang dimaksud itu? Dialah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah dan menjadi awal perjalanan seluruh umat manusia. Inilah kisah lengkap Nabi Adam alaihissalam dari penciptaannya hingga akhir hayatnya. Setelah Adam diciptakan, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Maka seluruh malaikat langsung bersujud. Namun ada satu makhluk yang menolak. Dialah iblis. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau diciptakan aku dari tanah. Engkau ciptakan aku Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan memenuhi hatinya. Karena kesombongan itulah iblis menjadi makhluk pertama yang durhaka kepada Allah. Allah mengusirnya dari rahmatnya. Namun sebelum pergi, iblis meminta penangguhan hidup hingga hari kiamat. Lalu ia bersumpah, "Aku akan menyesatkan anak cucu Adam dari segala arah." Sejak saat itu dimulailah permusuhan panjang antara manusia dan iblis. Allah kemudian menempatkan Adam di surga, namun Adam merasa kesepian. Maka
Allah menciptakan seorang pendamping dari diri Adam sendiri. Dialah Hawa. Kini Adam dan Hawa hidup dalam kenikmatan surga. Mereka dapat menikmati segala sesuatu yang ada di sana. Namun Allah memberikan satu larangan. Allah berfirman, "Janganlah kalian mendekati pohon ini." Selama beberapa waktu mereka hidup dengan tenang. Tetapi iblis tidak pernah menyerah. Ia datang membisikkan tipu daya. Iblis berkata bahwa jika mereka memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan menjadi makhluk yang kekal. Adam dan Hawa akhirnya tergoda. Mereka memakan buah yang telah Allah larang. Saat itu juga mereka menyadari kesalahan besar yang telah dilakukan. Ketika menyadari dosa mereka, Adam dan Hawa tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan iblis. Mereka justru mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Inilah doa tobat pertama dalam sejarah manusia. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat mereka. Namun sebagai bagian dari rencana besarnya, Adam dan Hawa harus turun ke bumi. Turunnya Adam ke bumi bukanlah akhir. Justru inilah awal perjalanan manusia di bumi. Adam dan Hawa menghadapi kehidupan yang jauh berbeda dari surga. Mereka harus bekerja. Mereka harus berusaha. Mereka harus menghadapi rasa lapar, letih, dan berbagai ujian. Namun, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah membimbing Adam dengan wahyu dan petunjuk. Adam menjadi nabi pertama sekaligus manusia pertama. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk menyembah Allah semata. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk menyembah Allah semata, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kebaikan, dan mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah tempat sementara. Seiringnya berjalannya waktu, keluarga Adam semakin besar. Di antara anak-anaknya terdapat dua orang yang terkenal dalam sejarah, Qabil dan Habil. Suatu hari Allah memerintahkan keduanya memberikan kurban. Habil mempersembahkan kurban terbaiknya, sedangkan Qabil memberikan yang biasa saja. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Qabil dipenuhi rasa iri dan dengki. Perasaan itu terus tumbuh hingga akhirnya ia melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ia membunuh saudaranya sendiri. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Ketika melihat saudaranya meninggal, Qabil kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana menguburkannya. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak
yang mengajarkan cara mengubur mayat. Qabil pun menyesali perbuatannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa iri hati yang dibiarkan dapat menghancurkan manusia. Nabi Adam hidup selama ratusan tahun. Beliau menyaksikan anak-anak dan cucu-cucunya memenuhi bumi. Beliau terus mengajarkan tauhid kepada keturunannya, menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ketika usia beliau telah mencapai ketentuan Allah, malaikat maut datang menjemputnya. Nabi Adam pun wafat. Para malaikat mengurus jenazahnya dan mengajarkan manusia tata cara pemakaman. Meski telah wafat, warisan terbesar Nabi Adam tetap hidup hingga hari ini, yaitu keimanan kepada Allah dan perjuangan untuk tetap berada di jalan yang benar. Ada sebuah hikmah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Ketika iblis melakukan satu dosa, ia tidak mau mengakui kesalahannya. Ia justru menyombongkan diri. Sedangkan Adam melakukan kesalahan, tetapi langsung mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Perbedaan terbesar bukanlah siapa yang pernah salah, melainkan siapa yang mau bertobat ketika melakukan kesalahan. Karena itu, manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah berdosa, melainkan manusia yang segera kembali kepada Allah ketika berbuat salah. Dari Nabi Adam alaihissalam ketika belajar tentang ilmu, kerendahan hati, perjuangan, dan taubat, kita belajar bahwa hidup di dunia adalah amanah. Dan kita belajar bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Karena perjalanan Nabi Adam bukan hanya kisah manusia pertama, tetapi juga kisah tentang asal-usul kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau dan menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah.